Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ridho Wamansyah, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai ialah fiber optik. Dan materi kita pada video kali ini ialah pengertian fiber optik, struktur kabel fiber optik, dan jenis-jenis kabel fiber optik serta keunggulan dan kelemahan menggunakan kabel fiber optik. Oke, pertama pengertian dari kabel fiber optik. Nah, fiber optik adalah suatu materi, filament ataupun bahan yang terbuat dari serat kaca yang berdiameter lebih kurang dari 120 mikrometer. Nah, karena dibuat dari bahan kaca, maka kabel jenis ini memiliki kecepatan transmisi yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Dalam dunia telekomunikasi, fiber optik sendiri berarti adalah kabel yang digunakan untuk media transmisi terarah atau WLAN untuk kepentingan perpindahan arus data dalam jaringan komputer. Kemudian cara kerja dari fiber optik. Adapun alasan kabel fiber optik dibuat dari serat kaca dan dilapisi lagi dengan kaca, yakni untuk berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dengan fungsi cermin di dalam kabel. Dengan demikian, maka fiber optik memiliki kelebihan untuk dapat mengurangi efek terhadap gangguan gelombang frekuensi elektrik. Dan tidak hanya itu saja, gelombang cahaya yang diciptakan oleh kabel fiber optik itu pastinya bisa mengirimkan informasi yang lebih banyak dan dapat menyalurkannya ke jarak yang lebih jauh. Oke, selanjutnya ialah struktur kabel serat optik. Ada 5 bagian. Yang pertama adalah core, kemudian cladding, kemudian coating, kemudian string member, dan outer jacket. Nah, yang pertama ialah bagian yang paling tipis dan yang paling utama ialah core. Nah, core itu terbuat dari bahan kaca halus yang tidak dapat berkarat. Core merupakan bagian utama dari fiber optik karena perlambatan cahaya itu terjadi pada bagian core. Core itu sangat tipis, dia seperti sehelai rambut, dan diameter core sangat kecil, yaitu sekitar 2 mikrometer sampai 50 mikrometer. Dan apabila diameter serat optik makin besar, maka itu akan membuat performanya itu lebih baik dan stabil. Oke, bagian kedua ialah cladding. Cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Cladding ini terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali kepada core. Seperti pada gambar, yang paling tipis adalah core, kemudian core diselubungi oleh cladding. Dan kemudian adalah coating, bagian ketiga, yaitu adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating sendiri berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, ada kelembaban udara dalam kabel, dan seperti pada gambar itu satu coating itu dia membungkus semua kabel cladding. Kemudian yang ketiga adalah string member dan outer jacket. Ini lapisan terluar dan juga sangat penting karena dia merupakan proteksi pertama. Dan apabila kita menjumpai kabel fiber optik, maka kabel yang dapat kita lihat secara langsung dengan mata telanjang ialah bagian ini, bagian string member. Nah, ini berfungsi dia sebagai melindungi coating, melindungi cladding, dan juga melindungi core. Oke, selanjutnya jenis-jenis kabel dari fiber optik. Sebagai media transmisi, keefektifan mengirimkan data itu sangat diutamakan. Oleh karena itu, diperlukan jenis kabel yang tepat. Yang pertama ialah fiber mode tunggal, yaitu single mode, yaitu kabel fiber optik yang memiliki inti lebih kecil dengan ukuran 9 mikron dan memiliki fungsi untuk mengirimkan sinar laser infrared
yang panjang gelombangnya 1300 sampai 1550 nanometer yang hanya bisa menyebarkan cahaya melalui satu titik pada satu waktu. Kemudian adalah multimode, yaitu digunakan untuk tujuan komersial, memiliki inti yang lebih besar dan memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat dalam waktu bersamaan. Untuk diameternya, multimode memiliki diameter 62,5 mikron dan memiliki fungsi mengantarkan sinyal infrared dengan panjang gelombang 850 sampai 1300 nanometer. Selanjutnya, keunggulan dari menggunakan kabel fiber optik. Yang pertama ialah lebih murah. Karena beberapa kilometer kabel optik itu lebih murah daripada kawat tembaga dengan ukuran yang sama. Dan karena murah itu dapat menghemat biaya kabel TV, kemudian biaya internet dan juga biaya uang tentunya. Kemudian lebih tipis. Karena kabel fiber optik itu lebih kecil lah daripada kabel tembaga, maka kapasitasnya itu maka bisa besar. Misalnya dalam satu jalur itu diisi oleh 10 kabel dari jenis tembaga. Kalau misalkan diisi dengan kabel fiber optik, mungkin itu bisa 20 atau 30 kabel fiber optik yang masuk ke dalam jalur tersebut. Nah, kemudian kabel fiber optik ini minim kehilangan sinyal daripada kawat tembaga. Kemudian kabel fiber optik ini itu tidak mudah terbakar karena tidak ada arus listrik yang dilewatkan melalui serat optik, sehingga tidak ada bahaya kebakaran. Kemudian bahannya karena dari kaca tidak bisa berkarat dan menggunakan sinyal cahaya. Tidak seperti sinyal listrik di kabel tembaga, sinyal cahaya dari satu serat itu tidak mengganggu sinyal cahaya di serat lainnya dalam kabel yang sama. Bedanya dengan kabel yang seratnya dari tembaga, seperti yang kita tahu, apabila konduktor dialiri arus listrik itu akan menciptakan itu suatu medan magnet. Nah, apabila ada medan magnet yang bertemu, itu akan menimbulkan gangguan lah pada sinyal yang dikirimkan. Makanya sinyal pada fiber optik itu lebih unggul daripada sinyal di kawat tembaga. Oke, selanjutnya kelemahan dari menggunakan kabel fiber optik. Yang pertama, itu pemasangan kabelnya itu harus tepat, karena itu kan kecil ya. Kalau untuk menyambungnya itu harus benar-benar tepat, jangan sampai salah. Karena untuk membongkarnya lagi itu nanti akan sangat rumit kalau bila salah. Dan juga pemasangan kabel itu nanti mempengaruhi kualitas media. Kesalahan kecil saja dapat membuat media tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, karena sinyal fiber optik itu membiaskan cahaya, maka dia memerlukan cahaya yang lebih besar. Karena konversi aliran listrik dalam bentuk cahaya itu semakin tinggi, maka itu akan semakin optimal dan semakin bagus hasil penyampaian informasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga ialah perawatannya lebih rumit. Apabila terjadi gangguan pada kabel, itu pemeriksaannya itu membutuhkan waktu berhari-hari dan butuh ketelitian untuk menemukan masalah utamanya. Oke, itu saja dari saya pada video kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.